Silence is a true friend who never betrays. Diam adalah teman sejati yang tidak pernah mengkhianati. Confucius. Dalam budaya barat, diam biasanya digunakan sebagai sarana untuk menunjukkan rasa hormat dan mengenang. Pada tanggal 28 Juli 1917, orang kulit hitam mengadakan pawai diam di New York City karena tindak diskriminasi terhadap orang kulit hitam yang telah menewaskan banyak orang. Pawai itu diiklankan di New York Age, di mana itu digambarkan sebagai protes bisu tapi serius terhadap kekejaman dan diskriminasi yang dilakukan terhadap ras di berbagai bagian negara. Liputan media tentang pawai membantu melawan dehumanisasi orang kulit hitam di Amerika Serikat. Pawai dan liputannya membantu menggambarkan NAACP sebagai kelompok yang terorganisir dengan baik dan sopan, dan juga membantu meningkatkan visibilitasnya baik di kalangan orang kulit putih maupun kulit hitam. Demikian pula Remembrance of the Dead yang diadakan setiap tahun pada tanggal 4 Mei di Belanda. Ini memperingati semua warga sipil dan anggota angkatan bersenjata kerajaan Belanda yang telah tewas dalam perang atau misi penjaga perdamaian sejak awal Perang Dunia Kedua dengan 2 menit hening. Keheninganlah yang membuat ritual ini begitu hikmat dan kuat. Tidak ada musik, tidak ada kata-kata atau nyanyian. Selain itu, perlawanan apa yang lebih baik terhadap kebisingan perang yang memekakkan telinga dan kenyaringan orang-orang yang melakukan kekerasan yang terlibat dalam pertumpahan darah yang tidak masuk akal selain keheningan? Dan ketika kata-kata tidak cukup, bukankah diam adalah respon yang paling tepat? Diam memiliki keuntungan dalam hal kreativitas, kesehatan mental, praktik spiritual, dan keagamaan, bahkan sebagai cara untuk mengintimidasi. Dalam video ini, saya akan membahas 4 manfaat diam. 1. Semakin banyak kamu diam, maka semakin banyak kamu mendengar. Penyair Jalal ad-Din Muhammad Rumi pernah menyadari bahwa semakin kita diam, semakin banyak yang dapat kita dengar. Ia mengatakan, mendengarkan itu penting. Bagi Rumi, tanpa bahasa adalah suatu bentuk dari bahasa itu sendiri. Maksudnya, terkadang dalam memahami sesuatu yang tak terpahami, bisa melalui keheningan dengan bertanya ke dalam diri kita. Dengan berdiam diri, kita menjadi lebih peka terhadap lingkungan kita. Kita memperhatikan apa yang diamati indera kita, sehingga kita belajar dan akhirnya menjadi lebih pintar dan lebih bijaksana. A fool is known by his speech, and a wise man by silence. Orang bodoh dikenal dengan ucapannya, dan orang bijak dikenal dengan kesunyiannya. Pythagoras. 2. Keheningan meningkatkan kreativitas. Albert Einstein berpendapat bahwa keheningan merangsang pikiran kreatif. Ketika dia tidak dapat menemukan ide, dia akan berhenti berpikir dan berenang dalam diam, dan menunggu informasi yang tepat datang kepadanya. Oleh karena itu, Einstein menghabiskan banyak waktu dalam kesendirian, menggunakan ketenangan untuk keuntungannya. The monotony and solitude of a quiet life stimulate the creative mind. Albert Einstein. Direktur Eksekutif Neuro Leadership Institute David Rock menulis sebuah artikel untuk Psychology Today, menyatakan bahwa pikiran terbuka adalah pikiran yang tenang. Dia meneliti apa yang disebut momen aha yang dimiliki orang, di mana ide atau solusi kreatif muncul dengan sendirinya. Momen aha ini melibatkan koneksi yang lebih lemah dan kurang terlihat di antara neuron, yang sulit diperhatikan saat sinyal lain yang lebih keras mendominasi otak. Jadi, kita memiliki wawasan ketika tingkat aktivitas kita secara keseluruhan di otak rendah. 3. Diam akan membuat lawan bingung. Pejuang terhebat Sun Tzu berkata, "He will win, who knows when to speak and when not to speak." Dia akan menang.
Siapa yang tahu kapan harus berbicara dan kapan tidak berbicara? Katanya dia mengalahkan ribuan musuhnya dengan kekuatan diamnya. Berkali-kali dia membuat musuhnya berpikir keras dengan tetap diam. Katanya ketika kamu tetap diam, itu membuat musuhmu bingung dan mereka mulai memikirkannya. Kamu dan rencanamu, apa yang akan kamu lakukan, apa langkahmu selanjutnya, yang disebabkan karena rasa takut. Dan dengan cara ini, mereka kehilangan fokus pada tujuan mereka sendiri. Dan dengan cara inilah kamu dapat merahasiakan rencanamu. 4. Dia membangun kepercayaan. Untuk mencapai kesuksesan, terhubung dengan orang-orang sukses dan mengembangkan relationship atau hubungan yang efektif. Bagi saya, hubungan sangat penting dalam hidup. Jadi, jika kamu ingin mengembangkan hubungan yang efektif atau kamu ingin berhubungan dengan orang-orang sukses, apa yang kamu butuhkan? Kamu harus membangun kepercayaan. Dan untuk membangun kepercayaan, kamu harus mendengarkan mereka dengan hati-hati. Itulah yang dilakukan orang-orang sukses. Ketika kamu mendengarkan seseorang dengan hati-hati, mereka akan menyadari bahwa mereka berharga dalam hidupmu. Mereka akan merasa diri mereka sebagai orang penting, dan dengan cara ini mereka akan mempercayaimu.